Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahma Kalisa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Sejarah bahasa Indonesia pertama ditemukan di sekitar pesisir Pulau Sumatera bagian tenggara, di mana yang ditemukan adalah aksara pertama bahasa Melayu atau Jawi. Temuan tersebut kemudian mengindikasikan adanya penyebaran bahasa ini ke hampir seluruh tempat di Nusantara dari tempatnya ditemukan. Hal ini tidak lepas dari campur tangan Kerajaan Sriwijaya yang saat itu menjadi penguasa jalur perdagangan di area Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam, serta makin kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara karena bahasa Melayu digunakan sebagai penghubung antar suku, antar pulau, antar pedagang, dan antar kerajaan. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 27 Oktober 1928. Dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Secara sosiologis, kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun, secara yuridis, bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia. Nama Melayu muncul di nama sebuah kerajaan yang didirikan dari Jambi, tepatnya di Batanghari, bernama Kerajaan Melayu. Kerajaan ini diketahui bahwa bahasa Melayu masyarakat Jambi secara keseluruhan menggunakan dialek O, di mana akhir kalimat yang diakhiri dengan alfabet A akan diubah menjadi O, seperti kemano yang merupakan dialek O dari kata kemana. Nantinya dialek Melayu ini akan terus berkembang dan menjadi semakin banyak ragamnya seiring semakin banyaknya tempat yang menggunakan dialek ini. Dalam perkembangannya, penggunaan kata Melayu sendiri akhirnya menjadi jauh lebih luas dibandingkan daerah kerajaan Melayu yang hanya mencakupi sebagian kecil dari Pulau Sumatera. Hal ini disebut dalam kakawin negara Kertaagama sebagai asal-usul mengapa Pulau Sumatera memiliki sebutan lain sebagai Bumi Melayu. Sejarah bahasa Indonesia baru menjadi resmi ketika pada awal abad ke-20 mulai ada perpecahan bentuk baku tulisan pada bahasa Melayu pada tahun 1901. Indonesia yang masih menjadi Hindia Belanda mengadopsi ejaan Van op Huysgens dan Persekutuan Tanah Melayu yang nantinya menjadi bagian dari Malaysia mengadopsi ejaan Wilkinson 3 tahun selanjutnya. Commissie for the Volkskultuur atau Komisi Bacaan Rakyat KRB dibentuk pemerintahan Belanda sebagai bentuk intervensi pada tahun 1808 dan nantinya akan berubah nama menjadi nama yang dikenal baik sebagai Balai Poesektaka dengan D.A. Rinkes sebagai pimpinannya. KRB menjalankan sebuah program pada tahun 1910
yaitu pembuatan perpustakaan kecil di setiap sekolah pribumi dan fasilitas-fasilitas pemerintahan yang diberi nama program taman. Sebelum menjadi bahasa Indonesia, adapun perkembangan bahasanya yaitu dari bahasa Melayu purba menjadi bahasa Melayu kuno, lalu menjadi bahasa Melayu klasik, menjadi bahasa Melayu peralihan, menjadi bahasa Melayu baru, lalu bahasa Melayu modern, dan terakhir bahasa Indonesia.